Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 9? Bertemu kembali dengan Pak Septian. Pada kesempatan kali ini kita berada di SMP Negeri 3. Saya yakin kalian pasti tidak asing dengan taman ini. Semoga Allah SWT memudahkan kita, memudahkan kalian untuk bisa kembali ke sekolah untuk belajar seperti biasa. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini Pak Septian akan memulai pembelajaran yaitu KD ketiga, yaitu tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini atau pagi hari ini, mari kita memulai dengan berdoa bersama. Silahkan kalian di rumah masing-masing berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kedua, yaitu pertemuan tentang KD, hormat dan patuh kepada orang tua. Jangan lupa kalau kalian keluar rumah tetap pakai maskernya ya. Baik anak-anak sekalian, KD yang kedua adalah kita memahami tentang cara dan penerapan hormat dan patuh kepada orang tua. Ya, ini tujuan pembelajarannya, motivasinya agar kita semakin hormat dan semakin patuh dan taat kepada orang tua dan guru kita. Bagi anak-anak sekalian, nanti di tengah-tengah video ini Pak Septian akan menampilkan sebuah video. Nanti kalian bisa akan mengambil ibroh atau mengambil pelajaran di dalamnya. Mudah-mudahan kalian bisa dengan video atau materi ini, kalian semakin bisa lebih hormat dan patuh kepada orang tua kalian dan guru kita di sekolah. Oke, simak videonya. Ada syekh juga, seorang syekh di Jeddah. Ini mungkin saya pernah ceritakan kisahnya, saya reviewkan kembali. Beliau lagi khutbah Jumat dan kebetulan cuplikannya ada di HP saya, dikirim. Sangat luar biasa, suaranya Masya Allah bagus sekali kalau dia mengaji. Sampai masjidnya itu selalu penuh gara-gara suaranya. Dan memang dia juga kalau ceramah Masya Allah bagus. Banyak cuplikan ceramah dia, diantaranya dia cerita. Dia bilang saya lagi sholat, kemudian di rakaat kedua Jumat tiba-tiba ada keributan di tengah-tengah saf di masjid. Habis selesai salam saya lalu tanya, ada apa? Pakai mic. Mereka mengatakan, Syekh ada satu orang tadi jatuh di sujud di rakaat kedua, di sujud pertama di rakaat kedua. Kata Syekhnya, baik, berikan dia nafas, jangan didesak, dan bawa ke rumah sakit terdekat cepat. Lalu kemudian orang-orang pun membawa ke rumah sakit. Lalu dokter mengatakan orang ini sudah meninggal kurang lebih ya setengah jam yang lalu, tepatnya pada saat dia lagi sujud tadi. Maka Syekh ini mengatakan, saya pun kagum, orang ini mati di hari Jumat lagi sujud, gitu kan? Mati hari Jumat ini ada hadis sahih menjelaskan kalau dia akan selamat dari fitnah kubur, gitu kan? Gak ditanya lagi oleh malaikat siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, nggak ada fitnah kubur. Dan juga dia meninggal dalam keadaan sujud. Orang tahu ini adalah husnul khatimah, kebaikan insya Allah, gitu kan? Maka Syekh ini mengatakan, saya tanya adiknya yang datang jemput jenazah kakaknya. Dia bilang, ini kakak kamu datang khusus ke masjid saya karena mau ikut sholat dengan saya, dan saya merasa saya juga harus menghormati dia. Izinkan saya memandikan, kata Syekhnya. Kata adiknya, silahkan. Nah, karena ini laki-laki, maka dikatakan silahkan. Maka Syekhnya pun memandikan. Kata Syekhnya, di malam azza, di malam takziah pertama, saya lalu mengatakan, saya ingin tanya setelah menyambut tamu segala yang datang. Dia tanya sama adiknya, apa sih perbuatan kakak kamu ini sampai Allah tutup dengan kebaikan seperti ini? Kata adiknya, Syekh, kami punya seorang ibu yang tua. Kami punya seorang ibu yang tua. Kami sudah meninggal, dan ibu kami ini kami selalu berbakti, semua kami anaknya 6 orang berbakti semua. Tapi kakak saya ini punya ciri khas tersendiri. Dia kalau datang, selalu dia yang paling pertama datang ke rumah ibu kami. Selalu kalau kami datang, kami temukan sudah ada. Kemudian dia yang selalu menyisirkan rambutnya, dia selalu yang menyiapkan samponya, sabunnya, bajunya ditata rapi. Padahal laki-laki, diurus semua. Ibu itu padahal ibu ini tinggal serumah sendiri, anak-anaknya sudah rumah tangga juga. Tapi tiap hari mereka lakukan itu. Dan kami selalu didahului oleh dia. Sampai hal kecil, sampo dan sabun pun selalu dibelikan sama dia. Dari hal-hal kecil, sisirnya patah sedikit dibelikan yang baru. Selalu rambutnya disisirkan, pakaiannya dirapikan, dia urus benar. Kata syekhnya, pantas Allah tutup dia dengan kebaikan.
pantas Allah tutup dia dengan kebaikan. Teman-teman, jangan sia-siakan waktu. Kalau orang tua masih hidup bakti, sedangkan sudah meninggal saja, kita masih bisa berbakti dengan mereka, dengan mendoakan, dengan bersedekah buat mereka, dengan haji dan umrah. Ya, kita lakukan apa yang disunnahkan oleh Nabi SAW, ya kan? Menyambung hubungan dengan orang-orang terdekat, sebagaimana Nabi SAW sudah menekankan kepada kita semua, kalau kedudukan ibu itu diganti setelah meninggal dengan khalah. Khalah itu saudarinya ibu, gitu kan? Dan yang mengganti posisi ayah adalah ammah. Ammah itu paman, gitu kan? Jadi ulama coba memberikan tingkatannya. Orang yang paling layak dibakti setelah orang tua kita meninggal adalah saudarinya ibu, yang dikenal dengan khala. Ini bersamaan derajatnya dengan saudara laki-lakinya ayah. Kemudian datang setelahnya saudara laki-laki ibu bersamaan dengan saudari perempuan ayah. Jadi ini level-level yang semestinya harus kita jaga. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, al-khalatu bimanzilatil Khala itu saudarinya ibu, seperti posisinya ibu itu sendiri. Baik, anak-anak sekalian, kalian sudah menyimak video yang ada di tengah-tengah materi kita. Mudah-mudahan dari video tadi kalian semakin lebih bagaimana memahami tentang harusnya kita hormat dan patuh dan taat kepada orang tua dan guru kita. Bahwa Allah Subhanahu wa taala selain juga telah menyampaikan di dalam Al-Qur'an hadis Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita harus hormat dan patuh kepada orang tua. Bahkan sampai ketika orang tua kita sudah meninggal, kita pun juga diperintahkan untuk tetap menghormati dan patuh kepada orang tua kita, bahkan kepada guru-guru kita. Salah satunya adalah dengan kita mendoakan beliau, kita berbakti kepada orang tua kita yang masih ada, kepada saudara-saudara beliau, dan juga kepada teman-teman beliau, kita tetap menyambung tali silaturahim. Kesimpulannya adalah anak-anak sekalian, mumpung kalian orang tuanya umpama masih ada, kalian berbakti, kalian hormat dan patuh kepada orang tua, dan mumpung kalian pun juga gurunya masih ada, kalian belajar dengan baik, kalian ambil ilmunya, dan kalian doakan kebaikan bagi orang tua dan guru kalian. Saya yakin orang tua dan guru kalian pasti juga mendoakan yang terbaik bagi kesuksesan dunia akhirat kalian. Baik anak-anak sekalian, pertemuan yang akan datang kita akan ada ulangan harian terkait dengan materi ini, ya, materi tentang orang tua dan hormat patuh pada orang tua dan guru, ya. Kalian persiapkan materinya walaupun kita masih daring, tetapi kalian tetap harus semangat untuk belajar dan jangan sampai lupa sholat 5 waktunya. Oke? Ya, ini pemandangan di SMP 3. Semoga kalian segera diizinkan oleh Allah untuk belajar kembali di sekolah kita yang kita cintai ini. Baik, terima kasih. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun dan iman, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.